Setelah diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang terbaik adalah ulamanya. Sehingga garis pemisahnya adalah keberadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus, tokoh kesesatan adalah ulamanya. Para pendeta Yahudi, para pendeta Nasrani, tokoh kesesatan di kalangan Majusi, tokoh kesesatan di kalangan orang musyrikin. Sehingga para pemuka agama sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling menyimpang, yang paling jahat di antara mereka. Dan setelah diutusnya Rasulullah SAW, orang yang terbaik di kalangan umat ini adalah ulamanya. Karena mereka disebut oleh Nabi SAW sebagai warathatul anbiya, ahli warisnya para nabi. Sebab melalui mereka lah kita bisa belajar ilmu agama. Melalui para asatidzah, kalau yang ada di Indonesia, melalui kiai, melalui para tokoh agama, kita bisa belajar agama. Keberadaan nikmat itu bersambung sampai kita. Setelah kita belajar tentang ilmu agama yang disampaikan oleh para ulama di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, setelah orang menyadari bahwa keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nikmat, maka siapa yang tidak mau mengikuti Nabi, bahkan mengajak masyarakat untuk menjauh dari Nabi, mengajak masyarakat untuk menghindari ajaran Nabi, berarti dia telah mengganti nikmat itu dengan kekufuran. Dia mengganti nikmat itu dengan kekufuran. Seharusnya nikmat itu diterima, kemudian dia jadikan dan dia syukuri dengan cara mengikutinya. Namun ketika dia datang kebenaran kemudian dia tolak, dan dia mengajak masyarakat untuk menolaknya, sama dengan mengganti nikmat dengan kekufuran. Dan itulah ayat yang tadi dibaca oleh imam ketika salat subuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Gimana bunyinya, Bang? Gimana bunyinya, masih hafal? Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar. Tahukah kalian orang yang mengganti nikmat Allah dengan kekufuran? Dibaca oleh imam di rakaat keberapa ini kalimat ini? Di rakaat yang keberapa? Imam tadi membaca surat apa, Pak? Surat Al-Fatihah. Betul ya? Imam tadi baca surat Al-Fatihah ya? Imam membaca surat Ibrahim. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar. Apakah kalian ada orang yang mereka mengganti nikmat Allah dengan kekufuran? Dan malah mereka mengajak kaumnya untuk menuju ke negeri kebinasaan. Jahannama yaslaunaha. Dan itu adalah neraka jahannam. Coba Anda bayangkan jamaah. Kalau Bapak Ibu punya sebuah lingkungan. Di lingkungan itu ada seorang ustadz ahlu sunnah yang mengajarkan tentang ajaran Nabi SAW, sunnah Nabi SAW. Bagi Anda yang punya keseriusan dan keinginan untuk belajar agama, bertetangga dengan orang soleh seperti ini menyenangkan atau bikin susah? Ya, bertetangga dengan ustadz itu menyenangkan, marakno seneng atau marakno senep? Seneng atau senep, Pak? Seneng ya? Kenapa kita bahagia? Nikmat itu didekatkan oleh Allah. Sumber ilmu ada di sebelah rumah kita. Sumber ilmu tidak jauh dari kita. Sudahlah, kalaupun bukan ulama, misalnya Anda bertetangga dengan lembaga pendidikan, pesantren, atau masjid yang di situ membuka kelas bahasa Arab, ada kelas fikih, atau aneka kegiatan pendidikan yang lainnya. Kita sebagai warga yang berdekatan dengan sumber pendidikan semacam ini, dan kita punya keinginan untuk belajar, ada perhatian untuk belajar agama, mungkin kita akan merasa bahagia. Alhamdulillah, saya kalau belajar nggak perlu ngantri di lampu merah.
Nggak perlu macet ngantar anak saya, ini masjid sudah punya TK, SD, SMP, SMA, semuanya ngajarkan agama. Sehingga saat kita berinteraksi dengan lembaga pendidikan semacam ini, kita merasa bersyukur. Allah dekatkan nikmat itu dalam bentuk sumber ilmu ada di dekat kita. Namun bagaimana kalau ada sebagian di antara warga yang antipati dengan kegiatan pendidikan agama? Bertetangga dengan kiai, bertetangga dengan pondok pesantren, bagi dia itu marakno senep. Mau keluar rumah nggak pakai jilbab, takut nanti jangan-jangan papasan dengan kiai. Mau duduk di depan rumah ngerokok, sungkan dia ya. Kenapa? Khawatir nanti ada santri yang lewat, malu dia. Dia merasa nggak bisa bebas karena di dekatnya ada tokoh agama. Ada nggak Pak orang yang kayak gitu Pak? Pernah menjumpai Pak? Ada orang itu yang hidupnya merasa nggak bebas, ada kesan terkekang, merasa nggak nyaman, mau melakukan praktek apapun nggak enak, gara-gara di dekatnya ada pondok pesantren. Coba kalau nggak ada pondok pesantren, dia bisa mabuk dimanapun, mau ngerokok dimanapun, bagi dia santai. Anaknya mau ngajak cewek untuk masuk ke rumahnya, nggak ada yang menghalangi. Mau pacaran dimanapun boleh. Ini orang yang dalam pikirannya gimana sih caranya biar bisa bebas bermaksiat. Sehingga dekat dengan sumber ilmu bagi dia adalah azab. Dia merasa nggak nyaman. Bersyukurlah ketika Anda menjadi orang yang punya perhatian terhadap agama. Sehingga ketika Anda dekat dengan sumber ilmu agama, lembaga pendidikan, atau tokoh agama yang mengajarkan agama, Anda merasa seolah-olah nikmat itu didekatkan. Orang Mekah itu dikasih oleh Nabi, dikasih oleh Allah seorang Nabi, tapi ditolak. Dan ayat ini, kata Ibnu Abbas, berbicara tentang orang Mekah. Coba, kalau Bapak Ibu bertetangga dengan Nabi, kira-kira gimana Pak? Hah? Mau nggak bertetangga dengan Nabi? Kita semuanya pingin. Karena Anda punya kecintaan dengan Islam. Tapi bagi orang yang merasa risih dengan keberadaan Nabi, ini Nabi kok repot banget sih, dikit-dikit diingatkan, dikit-dikit tidak boleh, dikit. Itu merasa orang yang terkekang dengan keberadaan. Orang Mekah itu dikasih Nabi. Nabi datang dari mana Pak? Tetangga mereka. Berada di dekat rumah mereka. Masih satu golongan dengan mereka, sama-sama suku Quraisy. Tapi ditolak. Mereka nggak mau mengikutinya, nggak mau menerima. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran. Tahukah kalian terhadap orang yang mengganti nikmat Allah dengan kekufuran? Seharusnya dikasih Nabi itu kan, Masya Allah, anugerah yang luar biasa Pak ya. Nggak perlu jauh-jauh untuk belajar agama. Nabi ada di tetangga kamu. Tinggal datang ke rumahnya bisa tanya, malah diusir. Akhirnya beliau pindah ke Madinah. Maka bisa jadi ada nikmat didatangkan oleh Allah pada satu kaum tertentu, tapi kaum ini menolak nikmat itu, sehingga nikmat itu dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat itu dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib jamaah. Satu pelajaran yang berharga bagi kita. Hargai kehadiran sebuah majelis ilmu. Itu adalah nikmat yang ada di dekat kita. Ketika majelis ilmu itu Anda terima dengan baik, diterima oleh masyarakat dengan baik, dan mereka berusaha untuk menghargainya, akan Allah tambah. Sebagaimana janji Allah Ta'ala, la in syakartum la zidannakum. Kalau kalian bersyukur terhadap nikmat yang aku berikan kepada kalian, sungguh aku akan menambahkan untuk kalian. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau kalian kufur, azabku sangat besar. Dan bagian dari azab Allah, nikmat itu dicabut. Allah pindahkan ke yang lain. Majelis ilmu datang di salah satu kabupaten atau di salah satu wilayah tertentu. Masyarakatnya nggak mau menerima. Sebagian ada yang pengen mendengarkan, tapi mungkin ada sebagian yang menolak. Pasang spanduk menolak kehadiran Ustadz Fulan misalnya. Atau majelis ilmu ini tidak boleh. Allah pindahkan, di sini ditolak, nikmat itu Allah pindahkan. Sebab ketika Allah memberikan nikmat, nggak akan ada yang bisa menghalangi.
Sebagaimana ikrar yang kita baca setiap kali kita berzikir seusai salat. Allahumma la mani'a lima a'tai wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi lima a'tait ketika engkau memberikan sesuatu. Kalaupun kajiannya ditolak, hidayah bisa enggak ditolak, Pak? Manusia bisa menolak hidayah enggak? Enggak mungkin bisa. Sehingga bisa jadi di tempat ini kajian ditolak. Tapi masyarakat kanan kiri masjid, alhamdulillah menerima hidayah. Melalui apa? Nonton YouTube. Tetap bisa masuk. Hidayah nggak mungkin bisa ditolak. Makanya kadang kita merasa heran kalau ada orang yang begitu sensitif dengan lembaga pendidikan atau dengan forum pengajian agama sebelum dia mau mendengarnya. Karena kan rata-rata yang menolak itu a priori, ya. Tidak punya landasan. Pokoknya gitu kan? Sehingga hanya berdasarkan informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, sifatnya sepihak, lalu kemudian dia tolak. Allah pindahkan nikmat itu ke tempat yang lain. Nah, ketika Allah pindahkan kemana? Ke tempat yang bisa diterima nikmat itu. Mereka yang dekat dengan itu mendapatkan manfaat besar. Madinah menjadi kota yang terangkat namanya, padahal sebelumnya Madinah itu bernama apa? Namanya apa? Yathrib. Yathrib itu artinya tercela, Pak. Makanya setelah datangnya Nabi SAW, beliau larang jangan lagi menyebut Madinah dengan Yathrib. Dalam bahasa Arab, la tathriba lakumul yaum. Ini perkataan Nabi Yusuf. Pada waktu Nabi Yusuf menjadi penguasa, datang saudara-saudaranya, lalu mereka minta maaf kepada Yusuf. Karena dulu pernah berbuat jahat kepada Yusuf. Yusuf memaafkan mereka dengan mengatakan apa? La tathriba lakumul yaum. Sudah, enggak ada celaan bagi kalian. Nabi Yusuf tidak mencela mereka, tidak membalas mereka dengan mengumpat. Beliau memaafkan tanpa umpatan. Karena kan kadang ada orang yang memaafkan kesalahan orang lain, tapi diomelin dulu kan gitu ya. Dulu kamu pernah kayak gini sama saya. Dulu saya itu sakit hati banget. Kalau bukan saya, karena saya sabar, mungkin saya akan membalas kamu. Sekarang udahlah, kamu pergi dari sini. Diomelin baru dimaafkan kan gitu ya. Tapi Nabi Yusuf tidak. Ketika beliau memaafkan, nggak pakai ngomel. La tathriba alaikumul yaum. Nggak ada celaan bagi kalian. Nah, dulu Madinah namanya Yathrib. Yang konotasi maknanya itu jelek. Lalu diganti oleh Rasulullah SAW dan disebut dengan Madinatu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kotanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian disingkat dengan Al-Madinah.